Kegiatan ini sebenarnya lanjutan dari pelatihan itu, pelatihan untuk bagaimana anak-anak muda itu, anak muda yang kita sebut kelompok milenial tadi, mereka tuh lebih banyak belajar langsung ke tempat ini. Di Pak Rofi kan selaku menurut saya itu dia punya usaha, dia usaha khusus untuk budidaya untuk ayam KUB ini. Ya, sehingga ini yang memang kami juga butuh sekali untuk bagaimana kami harus belajar ke sini. Ini sebenarnya yang paling penting buat kami itu kan kita berdayakan masyarakat. Ya, karena lalu gahar ini sama sampai tadi juga saya sampaikan bahwa lalu gahar ini kan sebagian besar itu kan petani sebenarnya. Ya, petani sih betul ini tidak punya ini. Hanya saya bilang guru itu hanya 5 orang atau di PNS, tapi yang lain sedikit. Sehingga memang dengan melihat situasi masyarakat seperti ini, ya kita upayakan untuk memberdayakan mereka melalui kegiatan untuk budidaya ayam KUB. Ya. Jadi berarti ini rangkaian kegiatan ya? Ya, Sudah ini berapa hari? kegiatan pelatihan di desa itu sudah 2 hari. Materi ya? Ya, itu materi langsung sampai dengan ada praktek juga untuk pembuatan pakan. Ya, itu juga dibuat di desa sana. Tapi hari ini memang kita rencana Pak Rovin harus ke atas. Ya, tapi seperti pertimbangan kita bahwa mungkin kita bawa ke sini sehingga langsung belajar di tempat. Ya, itu mereka sudah 2 hari sudah ikuti itu, maka kita bisa sandingkan dengan keadaan ini. Itu yang mereka suka belajar langsung di lapangan itu. Sehingga kegiatan kita yang terakhir besok itu kita siapkan juga untuk rencana kerja kita lain. RKTL kita harus susun bersama dengan mereka. Ada kesepakatan yang harus menjadi kita tidak lanjut bersama. RKTL-nya apa itu Bapak? Ya? RKTL-nya apa? Berupa apa? Ya, salah satunya pembuatan kandang. Karena ini kan belum punya kandang semua. Ya, karena mereka baru belajar, belum tahu model kandang untuk budidaya ayam bulas ini kan sulit tuh. Ya, jadi mereka sudah belajar pasti RKTL pertama itu. Kemudian nanti pada saat penroppingan nanti oleh Pak Rofi, launching pertama ini juga penting. Sehingga saya juga mengharapkan mungkin saat launching ini teman-teman media bisa bantu kami. Ya, bisa bantu kami dengan masyarakat kami supaya bisa memperkenalkan kami tuh melalui media sosial dan sebagainya. Itu yang mungkin paling penting buat saya. Ya. Untuk kandang tadi sudah disiapkan tempatnya berapa luas? Kalau tempatnya karena satu orang kan dapat 50 ekor betina dengan 10 ekor jantan. Jadi ukuran palingan 5 kali 10. Kandang sendiri karena kita punya di atas itu untuk mendapatkan satu tempat khusus untuk usaha seperti itu. Berarti di rumah masing-masing? Ya, di rumah masing-masing atau di lahan masing-masing. Mereka ada berapa orang, Pak? Mereka ada 15 orang. 15 orang. Kemudian lahan mereka itu bagian daripada swadaya. Bagian swadaya lahan mereka. Dan kita support dalam bentuk benih atau bibit. Ya, sehingga tujuan akhir saya itu kan termasuk salah satunya paling pertama sekali kita mengurangi angka pengangguran di tingkat desa. Karena anak-anak muda yang tamat SMA ini kan juga ya mau dibilang apa, mereka adalah pengangguran terselubung sebenarnya. Ya, sehingga kita harus upayakan itu untuk mengurangi angka itu. Itu yang paling penting buat saya karena dengan tingkat pendidikan seperti SLTA ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sulit sebenarnya. Ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana ke depan. Secara khusus untuk peningkatan SDM-nya. Ada 16 orang. 16 orang ya? 16 orang. Karena yang kita ambil ini adalah betul-betul mereka yang punya niat. Ya, memang banyak anak muda tapi ada yang macam
mau usaha seperti terikat begini memang masih sulit. Ya. Ya, apalagi dengan usaha sendiri begini. Ini masih sulit. Jadi kita ambil yang 15. Itu tergabung dari 3 dusun. 3 dusun. Iya, 3 dusun. Perwakilan. Aprah masing dusun. Itu yang berminat atau memang ada seleksi semacam itu? Memang kita wawancara dulu Mm-mm. untuk seleksi, paling kurang juga termasuk kita lihat dulu lahannya, kemudian kesiapan mereka untuk mau bangun kandang, juga harus punya niat. Ya, karena usaha ini seperti ini kan kalau tidak punya niat ya intervensi pemerintah model apa saja pasti tidak akan sukses. Nah, maka harus punya niat sehingga saya juga berpikir mungkin mereka itu ke depan kita harus bangun juga sifatnya macam kontrak kerja lah dengan mereka. Ya, kontrak kerja sehingga bantuan itu bisa membahas gitu. Karena pengalaman selama ini kan baik simpan pinjam itu hancur semua. Ya, itu yang Jadi kelompok ini dibantu oleh desa ya, ya? dibantu oleh desa. Dari Dana sumber desa. dari dana desa. Tahap awal ini kami bantu hanya ayam dengan ini saja. Tapi sementara ini kita berpikir mungkin kita bisa lihat lagi kita punya evaluasi kita punya keuangan. Masih ada pendapat asli desa banget kita bisa tunjang mereka termasuk pakan. Ya, pakan, baik pakan koko maupun pakan jagung gitu. Kita akan upayakan itu karena itu juga salah satu penunjang. Kalau tidak juga tidak gunanya. Kalau memang tidak ada pakan misalnya. Ya, jadi kita akan upayakan besar-besar dengan Pak Ketua BPD, PPL juga ini kita akan ngomong.